Bismillahirrahmanirrahim. Karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat dan rezeki yang melimpah di dunia. Tafsir yang diambil dari At-Tabari jilid 7 halaman 263. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memastikan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 147. Kalau orang bersyukur bukan hanya sekedar diberikan nikmat, tapi akan diselamatkan dari siksaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Bagaimana bisa Allah menyiksa kalian sementara kalian masih bersyukur dan beriman? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian, itu maknanya bila kalian bersyukur dan juga beriman. Dan dalam nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam firman-Nya yang lain agar kita selalu menyebut-nyebutnya. Dalam surah Ad-Duha yang masyhur surah nomor 93 ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Artinya berterima kasih kepadanya dan juga menyebut dia di depan makhluk bahwasanya ini nikmat Allah yang melimpah diberikan kepadaku. Kita akan sempurnakan teman-teman sekalian, saudaraku seiman, khutbah ini dengan cara bersyukur. Ini yang poin terpenting dalam masalah khutbah Jumat ini, agar setiap orang di antara kita berubah dari khutbah Jumat ini dan membawa hadiah penting ini, bahwasanya syukur itu seperti ini caranya, bukan hanya sekedar lisan. Tadi sudah dijelaskan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi ada beberapa hal yang akan kita susunkan poin demi poin. Semoga Allah ikhlaskannya dan Allah jadikan sebagai pegangan hidup kita. Yang pertama teman-teman sekalian, mensyukuri dengan lisan. Ini yang paling sering kita ketahui tentunya, yang paling dasar. Lisan selalu alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, Nabi SAW kalau sedang diuji oleh Allah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lagi diuji masih bersyukur. Dan kalau nikmat melimpah beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tutimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Juga dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, "Man qala hina yusbih," siapa yang membaca pada saat tiba di pagi hari, "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukur, faqad adda syukra yaumihi, wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi." Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Terjemahannya, ya Allah, atas nikmat yang engkau berikan pada hari ini dan engkau berikan kepada salah satu dari hambamu, maka sungguh nikmat itu semuanya dari sisimu dan tidak ada sekutu bagimu, serta segala puji dan syukur atau berterima kasih hanya untukmu. Kata Nabi SAW, orang kalau ucapkan ini sekali pagi ataupun sekali sore, maka dia telah memenuhi harinya dengan syukur kepada Allah. Yang kedua, saudaraku seiman, menggunakan nikmat itu pada ketaatan. Ini poin sangat penting. Bagaimana mata yang Allah berikan sehingga kita bisa melihat digunakan untuk melihat yang Allah halalkan. Telinga mendengar yang Allah halalkan. Lisan mengucapkan apa yang Allah bolehkan. Tangan menjama apa yang dibolehkan. Kemaluan juga menyentuh yang dibolehkan. Kaki melangkah kepada tempat yang dibolehkan. Semua kita gunakan dalam ketaatan. Dan bukan termasuk syukur terhadap nikmat. Orang mengatakan dengan lisannya alhamdulillah, tapi tubuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman sekalian, di saat kita sedang mempelajari hal seperti ini, kita sedang berbicara hari ini, detik ini ke depan. Setiap pengajian, khutbah yang disampaikan, maka sedang memberikan peringatan di saat itu. Tujuannya untuk memperbaiki ke depan. Kita bukan sedang berbicara sesuatu yang lalu. Kalau ada seseorang antara kita di sini yang hadir, mungkin pernah menggunakan anggota tubuhnya dalam kemaksiatan, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah SWT. Tapi yang penting adalah setelah mendengarkan poin ini, ilmu ini diterapkan ke depannya, sehingga tidak lagi menggunakan anggota tubuhnya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak termasuk berterima kasih pada seseorang kalau kita kerja di satu lembaga misalnya, lalu kemudian semua fasilitasnya kita malah gunakan untuk kelalaian, kita malah membuat merusak citra pemilik perusahaan, maka itu bukan tanda berterima kasih. Tapi termasuk berterima kasih adalah kalau seseorang telah diberikan fasilitas, dia malah menggunakan dan memberikan hasil kerja dia dan kerja dia yang terbaik, maka itu orang yang berterima kasih tentunya. Yang ketiga, saudaraku seiman, memperbanyak sujud syukur. Mungkin yang jarang orang lakukan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan perbuatan ini. Semua disebutkan dalam hadis Abu Daud.
dengan sanad hasan an Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu qal, beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang kepadanya berita menggembirakan, maka beliau langsung selalu sujud kepada Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Dan ulama menjelaskan syukur ini walaupun seseorang itu tidak dalam kondisi berwudu, maka dibolehkan tentunya dia melakukan sujud syukur. Yang keempat, memiliki sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup dan membesarkan nikmat yang sedang ada. Walaupun hanya sepiring nasi dengan sepotong tempe misalnya, besarkan nikmat itu. Pikirkan dan bayangkan berapa banyak orang di luar sana untuk mendapatkan porsi yang sama tidak bisa. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, kalau Allah sedang memberikan nikmat, lihatlah orang yang di bawah kalian, maka itu akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Bukan kita melihat orang yang menggunakan atau memiliki makanan yang lebih lengkap porsinya misalnya dengan lauk pauknya, tapi kita coba besarkan nikmat yang sedang ada. Sebagian orang subhanallah mungkin hanya mengunyah kerupuk saja, tapi kita kalau melihatnya kita ingin makan bersama dia, karena dia begitu menikmati apa yang sedang Allah berikan kepada dia. Sebagian orang mungkin cuma tergeletak tidur di lantai, tapi karena dia menerima dan merasa itu sebuah kepuasan, maka dia pulas tidurnya. Berapa banyak orang yang tidur di ranjang yang mewah, tapi dia tidak pernah puas dan gelisah karena tidak pernah menganggap itu sebuah nikmat. Maka butuh qanaah, butuh merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan dengan itu berarti masuk dalam poin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Artinya jadilah hamba yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti, dan jadilah hamba yang paling puas, yang selalu membesarkan nikmat tersebut, merasa puas dengan nikmat walaupun kecil, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Yang kelima, selalu berbagi dan memikirkan keadaan orang lain, serta berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik walaupun kecil di mata kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW riwayat Abu Daud hadis sahih, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Artinya, siapapun yang telah berbuat baik pada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak dapatkan yang setimpal, maka doakan, berdoalah kebaikan untuk orang tersebut sampai kalian merasa dengan doa itu, karena seringnya diulangi bukan sekali saja, seakan-akan kalian sudah membalasnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufa, siapa yang telah tiba padanya perbuatan baik orang lain, faqala li fa'ilihi, lalu dia mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Perhatikan ada kata khairannya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Jazakallah, semoga Allah balas, khairan, kebaikan. Sering kali telinga saya mendengarkan sebagian ikhwan mengatakan jazakallah, jazakallah, tidak ada khairannya. Sunnah Nabi SAW mengucapkan, dan khair adalah doanya. Siapa yang mengucapkan kepada pemberi kebaikan tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan, faqad ablaga fis sana, sungguh dia telah memberikan pujian yang sangat luar biasa. Juga Nabi SAW memastikan orang yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak membalas kebaikan orang lain, dimulai dari orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua kita, kemudian siapapun dari kerabat-kerabat, orang-orang terdekat kita yang sudah memiliki jasa yang baik kepada kita, kemudian selanjutnya kepada orang-orang yang jauh pun, yang kita tidak kenal, mungkin hanya sekedar memberikan seteguk air misalnya pada saat kita sedang dahaga, memberikan kita kesempatan untuk duduk di sebuah tempat padahal dia sedang duduki misalnya, ataupun dia perlu, maka orang yang tidak berterima kasih dan menilai itu berarti belum berterima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, man la yashkurun nas la yashkurullah, siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, menilai kebaikan mereka, maka tentu saja dia belum berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan siap menghamba, mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu buah huruf, apalagi kalau guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita banyak sekali ilmu. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan tentang satu kekurangan saya. Kalau ada orang yang menasihati
menasihati kita, saudaraku, akhi, itu salah, itu kurang, itu harus begini, maka itu harus kita kenang seumur hidup kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rukun syukur ada 3, mengakui nikmat itu berasal dari Allah, kemudian memuji Allah dan juga memuji Allah atas nikmat tersebut dan memanfaatkannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menyebut dan menilai syukur yang atau nikmat yang kecil ini sehingga akhirnya kita menganggapnya sebagai sebuah besar, itu dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man la yashkurul qalil man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Siapa yang tidak coba berusaha berterima kasih dan bersyukur terhadap hal yang kecil, baik itu sama manusia berterima kasih padanya atau kepada nikmat Allah yang mungkin kecil di mata dia, maka pastikan dia tidak akan pernah berterima kasih pada hal yang besar. Ibnu Hazm rahimahullah juga mengingatkan sebuah statement penting berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahuwa baliyah atau musibah. Semua nikmat yang tidak bisa membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah, maka pastikan itu adalah sebuah musibah. Diambil dari Hilyatul Auliya, jadi 1 halaman 497. Makna daripada perkataan Ibnu Hazm rahimahullah adalah menguatkan apa yang sudah kita jelaskan tadi, kalau seorang hamba harusnya menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat yang menarik untuk ditambahkan di sini sebagai penutup adalah sabda Nabi SAW, la yarzuqullahu abdan syukra fayuhrimuhu az-ziyadah. Atau artinya, itu kurang lebih artinya, Allah tidak akan mungkin memberikan kesempatan seorang hamba berterima kasih sementara Allah mengharamkannya dari tambahan. Artinya dipastikan akan ada tambahan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, sungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka akan berbalik menjadi siksa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, ketahuilah itu adalah salah satu tahapan siksaan. Dan hati-hati teman-teman sekalian, dari banyaknya rezeki yang tertahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada seorang hamba justru karena dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu jangan pernah gunakan nikmat dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wa inna rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang bisa saja terharamkan dari rezeki yang harusnya dia dapatkan karena dosa yang dia lakukan.